teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Pertama-tama kita akan membahas sebuah film animasi Donghua yang berjudul The Island of Xiliang. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Diceritakan sejak awal kelahiran alam semesta telah dihuni oleh para dewa, makhluk abadi dan manusia, mewakili dari semua lapisan dunia, hidup di waktu dan ruang yang berbeda. Para dewa, makhluk abadi dan manusia melakukan tugasnya masing-masing. Dewa bertanggung jawab atas hukum yang mengatur pergerakan segala sesuatu di dunia. Pulau Xiliang merupakan tempat pengasingan yang dibangun oleh dewa untuk menghukum dewa dan makhluk abadi yang melakukan kesalahan. Pulau Xiliang terletak di persimpangan alam dewa dan alam surga. Ditahan oleh pesona para dewa, setelah para dewa diasingkan, mereka akan terkontaminasi dengan air laut, lalu akan dimusnahkan. Setelah itu, makhluk abadi yang diasingkan akan berubah seperti manusia biasa. Mereka merasakan banyak penderitaan hidup, usia tua, penyakit, dan kematian di pulau. Menurut legenda, setiap 500 tahun akan ada penebusan surga yang datang. Para dewa dan makhluk abadi atau keturunan mereka yang terasingkan di Pulau Xiliang dengan lulus ujian penebusan surga dapat kembali ke alam surga. Tapi beberapa orang tidak ingin menunggu kesempatan yang begitu lama dan memilih untuk mengambil resiko dengan menghancurkan penghalang dan melarikan diri dari pengasingan tanpa diduga terjadi kegagalan dan menimbulkan bencana. Banyak korban berserakan di mana-mana, bahkan ada yang menjatuhkan dirinya ke laut. Para dewa atau makhluk abadi yang mencoba melarikan diri dari pengasingan telah dimusnahkan. Tiba-tiba muncul dari langit sebuah dekrit kekaisaran, meminta para dewa yang berdosa berpikir ulang untuk diri mereka sendiri agar mengumpulkan pahala atas penebusannya, dan dilarang merusak diri sendiri. Semoga dewa yang berdosa bisa melakukannya. Setelah 10 tahun kemudian, terlihat bangunan di atas laut yang terletak di tengah-tengah laut. Sebut saja bangunan tersebut adalah menara. Itu adalah penjara bagi para tahanan yang melanggar aturan surga. Para dewa yang melanggar hidup dengan manusia dan harus merasakan semua penderitaan hidup dan usia tua, hanya dengan memahami diri mereka sendiri agar diterima penebusannya. Mereka yang tidak mengerti akan terjatuh lebih dalam dan tidak boleh berbagai diri. Setiap 500 tahun, penebusan surga yang akan datang melalui persimpangan sebelum meninggalkan pulau di menara. Di penjara para tahanan terdapat gulungan dan buku-buku kuno, di mana ada sosok pemuda tampan terlihat. Pemuda itu bernama Jing Xuan. Jing Xuan membaca buku kuno itu. Setelah membaca buku tersebut, sepertinya Jing Xuan telah menemukan sesuatu dan menebak dengan lembut. Semuanya kebohongan. Di tempat lain di mana terlihat perahu kecil di tengah-tengah laut pada malam hari, perahu itu melaju dengan kecepatan tercepat. Ada sosok gadis cantik di atas perahu tersebut. Dia sedang menarik tali perahunya dan gadis itu bernama Tuli. Tuli berlabuh menuju tepi pantai atau pinggir laut. Setelah berhenti beberapa saat, Tuli memperbaiki perahunya dengan segera. Tuli berkata, sudah saatnya pergi dengan nada bertanya. Selanjutnya, di menara penjara, Jing Xuan mengambil buku kuno lainnya. Ada tulisan di atasnya teknik misterius surgawi. Jing Xuan bergumam dengan lembut, apa ada hubungan dengan ayahku? Dengan nada bertanya, Jing Xuan terus mencoba membuka buku itu. Tiba-tiba ada sinar cahaya berwarna merah kuning kehitaman bercampur keluar dari buku tersebut dan membuat Jing Xuan terkejut. Jing Xuan menoleh ke lantai atas di mana sinar cahaya itu berhenti, dan muncul para sosok yang terlihat menyeramkan. Mata, mulut, dan sebagian tubuhnya penuh dengan cahaya merah menyala. Mereka seperti boneka iblis besi yang hidup. Rupanya mereka tersegel di dalam buku kuno teknik misterius surgawi.
Karena mereka terlepas, maka terjadilah pertempuran antara Jing Xuan dan para boneka iblis besi. Pertempuran terus saja berlanjut. Jing Xuan merobohkan salah satu boneka iblis besi dengan tinjunya. Tetapi setelah boneka iblis besi hidup kembali, seolah-olah boneka iblis besi tidak bisa dimusnahkan. Jing Xuan terkena pukulan boneka besi dan menggores wajah tampan Jing Xuan di pipi sebelah kirinya. Jing Xuan menyerang balik boneka iblis besi, menghantam kepala boneka iblis besi ke lantai, dan boneka iblis besi hancur dan tanpa bangkit lagi. Kepala, tangan, dan badannya hancur berkeping-keping. Sedangkan boneka iblis besi lainnya terus-menerus menyerang Jing Xuan. Di sisi lain, pada malam hari di pinggir laut terlihat Tuli sedang mengerjakan sesuatu. Tuli berpikir sejenak dan bergumam, "Siklus yang datang 5 tahun sekali." Dengan nada bertanya, kemudian Tuli menggores lingkaran pada sebuah buku. Bergumam lagi, sepertinya siklusnya benar, dapat berangkat saat angin berhenti. Di dunia luar, Tuli datang. Selanjutnya di menara penjara tahanan para dewa, beberapa penjaga yang ketiduran tiba-tiba terbangun karena melihat beberapa sosok boneka iblis muncul. Boneka iblis besi berlari menuju ke arah penjaga tersebut, lalu membunuh salah satu penjaga itu. Sedangkan penjaga lainnya yang lari tanpa sengaja terjatuh ke dalam laut, lalu musnah secara perlahan-lahan. Fragmen ini terlihat mengerikan. Kemudian terjadi lagi pertempuran antara Jing Xuan dan para boneka iblis besi. Lanjut di tempat lain, di suatu keluarga terlihat wanita cantik, terlihat wanita gendut bernama Cheng Rong, lelaki tua bernama Cheng Huo, lelaki setengah baya lainnya bernama Cheng Ran. Ketiganya berasal dari keluarga Cheng, sedangkan yang lainnya wanita cantik bernama Su Yan dan laki-lakinya bernama Su Yin. Dari keluarga Su, sepertinya mereka sepasang suami istri. Di antaranya ada sosok wanita cantik berambut putih dan tiba-tiba membuka salah satu mata indahnya karena terkejut. Di laut, Tuli langsung menoleh, melihat ke arah pavilion Changdian, lalu bergegas melompat ke perahunya, dan segera berlayar menuju menara penjara yang ternyata namanya adalah pavilion Changdian. Karena terjadi getaran dahsyat, sehingga menimbulkan sinar cahaya kuning menjulang tinggi ke langit berawan gelap, membuat para boneka iblis besi benar-benar musnah. Jing Xuan tertangkap karena ternyata ada jebakan yang terpasang di lantai atas pavilion Changdian. Jebakan itu berupa rantai cahaya berwarna kuning keemasan seperti besi, tapi itu bukan besi. Rantai tersebut mengikat kedua tangan Jing Xuan. Jing Xuan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Mendengar banyak suara langkah kaki yang bergegas berlari ke arahnya. Dengan kekuatannya segera melarikan diri, para penjaga tahanan yang berlari menuju ke lantai atas pavilion. Jing Xuan dengan cepat melepaskan rantai tersebut, di mana Jing Xuan tertangkap. Melihat tempat itu ternyata sudah kosong. Di aula pertemuan, seorang wanita tua bernama Su Guohai sedang menunggu perwira lintang leluhur. Ketua Su Guohai terus saja berkata, "Pendosa Tian Tiao yang diasingkan di Pulau Xiliang, para pendosa harus melakukan tugas untuk mengumpulkan pahala. Menunggu 500 tahun penebusan surga, sekarang pavilion Changdian dirampok. Kalender pulau rusak." Ketua marah dan menghentakkan tongkat panjangnya ke lantai. "Dosa besar ini, bagaimana kita meminta pengampunan dari para dewa?" Tuli ketahuan menguping oleh gadis kecil bernama Su Linglong. Tuli langsung menoleh dan berkata, "Siapa?" Su Linglong menutup mulut Tuli dengan tangannya sambil berkata, "Kak Li, ini aku." Memberikan kode artinya jangan ribut. Tuli bertanya kenapa Su Linglong di sini. Sebelum menjawab, Su Linglong bertanya kembali, "Lalu kenapa Kak Tuli di sini?"
Tuli menoleh ke kanan dan kiri kemudian bertanya lagi apa yang terjadi dengan Papiliun Candian. Kejadian itu suaranya sangat keras membuat Tuli di saat di laut. Su Linglong langsung menyela dan bertanya lagi, "Kak Tuli pergi ke laut lagi, cepat katakan padaku apa yang sangat menyenangkan malam-malam ada di laut." Tuli berkata, "Semua rumah di puncak gunung mendengarnya. Terdengar sangat jauh. Katakan padaku bagaimana situasinya sekarang." Su Linglong tidak perlu menguping di sini jika mengetahuinya. Situasi ini hanya tercatat dalam buku sejarah. Tetua sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Awalnya Su Linglong juga ingin pergi, tapi ibunya berkata itu rahasia dan tak akan membiarkan anak-anak pergi. Su Linglong berbisik baru saja mendengar mereka mengatakan kalau Papiliun Candian diledakkan dengan ledakan besar. Tuli terkejut siapa yang melakukannya. Di aula pertemuan, sebuah mangkuk terjatuh dengan keras dan pecah. Nyonya gendut bernama Cengrong marah. Dia tidak mengizinkan memasuki Papiliun Candian tanpa persetujuan dari tetua. Juga tidak memperbolehkan siapapun keluar. Nyonya gendut Cengrong menyuruh keluarga Su cepat mengaku. Dengan cepat Nyonya Su membantah dengan tegas, menyuruh Nyonya gendut Cengrong mengurangi omong kosongnya agar dia berbicara dengan bukti. Penjaga yang mati semuanya dari keluarga Su. Keluarga Su bekerja di Papiliun Candian selama 10 tahun terakhir tanpa mengeluh. Nyonya gendut Cengrong juga menjawab. Dia berkata, tapi kejadian yang mencurigakan ini terjadi pada saat penebusan surga mendekat. Kamu bilang itu kebetulan? Dengan nada bertanya, Nyonya gendut Cengrong tampak meremehkan keluarga Su. Siapa yang tahu jika keluarga Su kalian terus mempelajari kalender pulau dengan posisimu. Mencoba mengubah catatan prestasi malam ini juga tidak sengaja membacanya. Nyonya Suyan dengan nada bertanya, bisakah kita mengubah kalender pulau? Nyonya Suyan menunjuk ke arah Nyonya gendut Cengrong. Segal tua, keluarga Ceng kalian juga memilikinya. Pandangan meremehkan Nyonya gendut Cengrong sambil meletakkan kedua tangannya di pinggang dan berkata, keluarga Ceng kami selalu melakukan sesuatu secara terbuka dan jujur. Para dewa akan tahu kalau kalian keluarga Su mengubah kalender pulau.